Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai probabilitas. Nah, sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Lodemi Pramesi dengan NIM 2255013016. Kemudian ada rekan saya Cynthia Fitriani Mani dengan NIM 2255013004, dan yang terakhir ada Ahmad Rifki dengan NIM 2255013012. Nah, langsung saja, untuk ini merupakan materi yang akan kami presentasikan atau kami paparkan. Nah, di sini yang pertama ada penerapan teori probabilitas, itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Ahmad Rifki. Kemudian ada eksperimen probabilitas, yaitu pelemparan angka dadu, itu akan dijelaskan oleh saya. Kemudian konsep probabilitas, yaitu menganalisis konsep probabilitas, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Cynthia Fitriani Mani. Kemudian permasalahan Monty Hall, yaitu mengenai argumen prinsip-prinsip probabilitas, itu akan dijelaskan oleh saya. Dan yang terakhir ada latihan mengenai probabilitas, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Cynthia Fitriani Mani. Dan langsung saja kita ke materi yang pertama. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori probabilitas, yang dimana salah satu contoh dari kebermanfaatan teori probabilitas atau peluang dalam bidang komputer itu kami mengambil contoh penyandian. Kenapa penyandian? Menggunakan teori ATM, entah itu di Indomaret atau di Alfamart yang ada ATM-nya, untuk mengambil uang transaksi kalian kurang nyaman, bukan? Karena kode yang Anda ketikkan itu akan sangat menarik bagi pencuri-pencuri profesional untuk bisa tahu kode PIN Anda. Ketika Anda ketikkan 1234, maka yang akan keluar dari kotak ATM sebenarnya adalah disandikan. Karena ATM berada di bawah private network itu, maka ada kecenderungan orang menyadap PIN Anda. Oleh karena itu, bank melakukan apa yang disebut dengan penyandian atau excription. Ketika Anda mengetikkan kode 1234, dalam perjalanan dia harus disandikan. Kemudian setelah sampai di server banknya, kode PIN yang telah disandikan tersebut diresandikan kembali. Hal tersebut setidaknya akan menyulitkan para penyadap untuk memecahkan kode PIN yang dia dapat, karena kode PIN yang ia dapat bukan dalam bentuk aslinya karena ada penyandian. Berarti ada model dalam penyandian tersebut. Lalu ada salah satu aplikasi algoritma DES dalam perbankan, yaitu untuk membuat pesandian pada kartu ATM pada tulisan. Ini secara garis besar disajikan. Algoritma DES atau DES merupakan nama dari sebuah algoritma untuk mengenkripsi data yang dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Algoritma DES telah disetujui oleh NBS setelah dinilai kekuasaannya NSA Amerika Serikat. NIST melakukan sertifikasi terhadap algoritma DES setiap 5 tahun. Algoritma DES digunakan untuk menentukan 4 digit PIN sebuah kartu ATM. Algoritma DES ini akan menginskripsi suatu plain text berupa 16 digit heksadesimal dari data magnetik asli pada sebuah kartu ATM dengan kunci rahasia 56 bit. Nah, menjadi sebuah ciphertext yang ditulis sebagai 16 digit heksadesimal. Kemudian diambil 4 digit, itu digit ketiga sampai digit ke-6 dari 16 digit heksadesimal tersebut, dan berturut-turut dengan angka 0 sampai 5. Setelah penentuan PIN, selanjutnya ditunjukkan cara untuk memecahkan rahasia penyandian algoritma DES pada kartu ATM Aerox
menggunakan teori probabilitas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait penerapan teori probabilitas dalam ilmu komputer. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disajikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nah, eksperimen probabilitas. Jadi di sini kami memilih yaitu dengan pelemparan angka dadu. Jadi di sini kami membuat sebuah program untuk mengetos angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara random. Nah, dengan melakukan 120 kali eksperimen. Nah, berikut merupakan kode dari pelemparan angka dadu yang telah kami buat. Nah, berikut merupakan hasil dari running programnya. Nah, untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Fitriani Mani. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya, kita akan menganalisis teoritis probabilitas munculnya angka 1 pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus dari teori probabilitas, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA merupakan peluang atau probabilitas kejadian A, NA sama dengan banyak terjadinya kejadian A, dan NS adalah banyak kejadian yang terjadi atau ruang sampel. Di sini untuk jawabannya PA sama dengan NA per NS sama dengan kita temukan jawabannya 1/6. Mengapa jawabannya 1/6? Karena angka 1 pada sebuah dadu hanya berjumlah 1. Dan kemungkinan muncul pada angka pelemparan dadu ada 6. Karena dadu yang dilempar dapat muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga peluang atau probabilitas munculnya angka 1 pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/6. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disajikan. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini ada permasalahan Monty Hall. Nah, permasalahan Monty Hall ini adalah sebuah teka-teki yang melibatkan probabilitas dan berasal dari sebuah acara permainan di Amerika yang berjudul Let's Make a Deal. Nah, penamaan masalah ini berasal dari nama pembawa acara yaitu bernama Monty Hall. Nah, peluang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya antara 0 dan 1. Nah, kejadian dengan probabilitas 1 artinya selalu terjadi, sedangkan kejadian dengan probabilitas 0 itu tidak pernah terjadi. Nah, permasalahannya yaitu apakah berubahnya tidaknya pilihan pintu mempengaruhi probabilitas memenangkan mobil. Nah, karena kami tidak mengetahui pintu mana yang terdapat mobil di baliknya dan terdapat kambing di baliknya, di awal game show sudah disebutkan kita memiliki 3 buah pintu yaitu A, B, dan C. Ketika kita memilih secara acak, salah satu pintunya, misalnya pintu A, peluang untuk mendapatkan mobil adalah 1/3 dan peluang untuk mendapatkan kambing adalah 2/3. Lantas setelah satu pintu dibuka, misalnya pintu C dan berisi kambing, tersisa pintu A dan B. Satu pintu berisi mobil dan satu pintu berisi kambing. Artinya yang awalnya peluangnya adalah 1/3, sekarang peluangnya menjadi 1/2. Maka kami mengasumsikan bahwa tiap pintu itu memiliki probabilitas yang sama dan mengambil kesimpulan bahwa mengalihkan pilihan tidak akan meningkatkan kemungkinan untuk memenangkan mobil tersebut dari 1/3 menjadi 2/3. Ternyata kami melakukan sebuah perhitungan peluang yang keliru. Pada saat kami memilih pintu A, peluang adanya mobil di balik setiap pintu adalah 1/3, termasuk di pintu A. Namun setelah pintu C dibuka dan berisi kambing, peluang adanya mobil di pintu C menjadi 0. Sehingga hal ini meningkatkan peluang mobil di pintu B menjadi 2/3. Analisis standar untuk
Masalah ini adalah adanya asumsi bahwa pembawa acara selalu tahu di mana mobil berada dan akan membuka pintu yang tidak dipilih oleh peserta. Kemudian pembawa acara akan membuka pintu yang berisi kambing, bukan mobil. Nah, ketika tersisa 2 pintu, pembawa acara akan menawarkan untuk mengganti pilihan pintu. Nah, yang terakhir, pembawa acara akan membuka pintu sembarang jika pintu pertama pemain sebenarnya adalah mobil. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan, maka berubahnya pilihan pintu sangat mempengaruhi probabilitas untuk memenangkan hadiah mobil. Berdasarkan kasus di atas, maka peluang atau probabilitas yang lebih besar untuk memenangkan hadiah mobil adalah dengan mengganti pilihan. Nah, di sini kami memutuskan untuk mengganti pilihan yang awalnya itu kami memilih pintu A, sekarang kami berganti pilihan yang belum dibuka oleh pembawa acara. Alasannya yaitu yang pertama bisa dilihat pada tampilan berikut. Secara sederhana, jika kami memilih kambing pada awalnya 2 dari 3 pintu, kami akan memenangkan mobil dengan cara berganti pilihan, karena kambing yang lain tidak akan bisa dipilih lagi. Sementara jika kami memilih mobil 1 dari 3 pintu, kami tidak akan menang dengan berganti pilihan. Jadi, jika kami berganti pilihan, akan menang jika awalnya memilih kambing, sedangkan tidak akan menang jika awalnya memilih mobil. Karena kemungkinan 2/3 awalnya memilih kambing, maka kemungkinan menang akan 2/3 juga dengan berganti pilihan. Nah, untuk materi yang terakhir itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Fitriani Madi, mengenai latihan dari probabilitas. Baik, untuk materi selanjutnya di sini soalnya adalah 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika diketahui bahwa jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, tentukan probabilitas bahwa mata dadu pertama sama dengan. Baik, di sini untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus probabilitas, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana sudah kita ketahui bahwa PA adalah peluang atau probabilitas kejadian A, dan NA adalah banyak terjadinya kejadian A, dan NS adalah banyaknya kejadian yang terjadi atau ruang sampel. Untuk pelemparan mata dadu, di sini kita ketahui bahwa NS-nya itu adalah 6. Jadi karena mata dadu yang kita lempar adalah 2, maka di sini untuk ruang sampelnya kita kali 2, maka 6 kali 6 sama dengan 36. Dan untuk NA-nya adalah jumlah kejadian mata dadu yang kurang dari 4, atau jumlah keduanya itu kurang dari 4. Bisa di next. Nah, di sini dari tabel ini bisa kita ketahui bahwa kejadian yang menghasilkan mata dadu kurang dari 4 yaitu adalah 1 dengan 1 yang nantinya akan menghasilkan angka 2, dan 1 dengan 2 yang menghasilkan angka yaitu 3. Jika nanti yang muncul adalah 1 sama dengan 1 dan 3 itu sudah menghasilkan angka 4, maka tidak sesuai lagi dengan syaratnya yang adalah kurang dari 4. Di sini ditanya adalah peluang munculnya mata dadu pertama sama dengan 1 dengan jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Maka di sininya PA sama dengan NA per NS, maka NA-nya 2 dan NS-nya sama dengan 36. Maka diperoleh hasil 1/36. Maka peluang munculnya mata dadu pertama sama dengan 1 dengan jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4 adalah 1/18. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.